Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pertama, hasil pertandingan dan klasemen sementara Premier League. Brentford 2 Crystal Palace 1. Chelsea 0 Manchester City 2. Kabar lainnya menyebutkan, Rio Ferdinand mengatakan, secara pribadi saya tidak akan memilih seseorang seperti Ivan Toney. Saya pikir usia, profil itu salah untuk klub, saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang cocok. Saya merasa agak aneh. Dia adalah seseorang yang dibicarakan semua orang bisa pergi ke Arsenal atau Chelsea seharga 100 juta pound, 80 juta pound atau berapapun, tetapi tiba-tiba tidak ada penawar. Saya bingung mengapa demikian. Untuk Man United, saya tidak melihat kecocokan. Kabar lainnya menyebutkan, jika bergabung PSG tidak realisasi, Jadon Sancho ingin bergabung Chelsea musim panas ini. Chelsea saat ini berminat untuk merekrut Sancho. Pelatih mereka, Enzo Maresca tertarik menggunakan jasanya. Ia menilai sang winger bakal cocok dengan skema permainannya di Chelsea. United diklaim bersedia melego Sancho dengan banderol 40 juta pound. Bobby Vincent, Football London. Kabar lainnya menyebutkan, fakta berbicara, United merupakan tim dengan kemenangan terbanyak di pekan pembuka Liga Inggris sepanjang sejarah kompetisi, yakni 22 kali. Kabar lainnya menyebutkan, Erik ten Hag mengatakan sebagai seorang gelandang ia harus bertahan dan menyerang. Semua orang tahu ia juga seorang pengumpan yang brilian dan saya pikir penampilannya secara keseluruhan sangat baik, persis seperti yang kami harapkan darinya. Pengatur permainan yang baik, bagus dalam melakukan intercept, bagus dalam duel dan dia bagus dalam duel dan dia juga bagus dalam mengumpan. Kabar lainnya menyebutkan, Marco Silva mengatakan, merasa kecewa Fulham kalah atas United di Old Trafford, pertandingan yang sulit, seperti yang kami perkirakan, selalu sulit untuk bermain di sini, dan sebuah laga yang bagus. Saya pikir kedua tim, mereka bermain dengan jelas untuk memenangkan pertandingan. Saya pikir kami memulai laga dengan sangat baik dan kami melakukan beberapa serangan balik yang bagus. Kami mampu mengatasi tekanan dari Manchester United sejak menit pertama hingga, saya pikir, pertengahan babak pertama. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik, kami memulai dengan baik dan kemudian ada reaksi yang sangat baik setelah Manchester United. Mereka menekan kami, dan kami tidak dapat bermain dengan cara yang kami sukai dan dengan ketenangan saat menguasai bola seperti biasanya. Tidak ada peluang besar bagi mereka, terlepas dari satu momen ketika kami kehilangan bola dalam serangan balik, dan mereka memiliki peluang besar. 20 menit terakhir babak pertama, itu lebih merupakan permainan Man United, kebalikan dari menit-menit pertama kami yang sangat bagus. Kami menyesuaikan beberapa hal di babak pertama dan babak kedua terasa berbeda. Kami mampu bertahan sedikit lebih tinggi, tidak di sekitar kotak penalti seperti 20 menit terakhir babak pertama, dan kami juga sedikit lebih agresif. Saya pikir kami mengendalikan permainan dengan lebih baik di babak kedua. Kabar lainnya menyebutkan, fakta berbicara, Joshua Zirkzee jadi pemain ke-22 Manchester United yang mencetak gol dalam debutnya di Liga Inggris. Joshua Zirkzee adalah pemain Belanda ke-15 yang mencetak gol dalam debutnya di Liga Inggris, dan yang keempat di Manchester United setelah Ruud van Nistelrooy, Alexander Butner, dan Donny van de Beek. Kabar lainnya menyebutkan, saya tahu ini masih terlalu dini, tetapi Nusair Mazraoui memenuhi semua persyaratan. Akan sangat penting untuk memiliki dia dan Luke Shaw di kedua sisi pertahanan Manchester United. Meski mengecewakan melihat Aaron Wan, bisakah pergi, penampilan mengesankan Mazraoui melawan Fulham telah menanamkan keyakinan pada kemampuannya untuk mengisi kekosongan itu. Jika ia terus melanjutkan hal ini, akuisisi Mazraoui bisa jadi merupakan langkah yang jitu. Membuat apa yang awalnya tampak sebagai keputusan berisiko kini tampak sebagai langkah bijaksana. Kabar lainnya menyebutkan, musim ini adalah musim terpenting Erik ten Hag dan harus memberikan hasil. Alan Shearer mengatakan, ini adalah musim besar bagi dia dan bagi Manchester United, sebab mereka harus membuat perkembangan pesat dalam laju di liga.
Mereka memang berhasil meraih trofi, tahun sebelumnya juga begitu, tapi dalam posisi di liga, jelas harus ada perkembangan. Saya sungguh terkesan dengan performa mereka di Community Shield dan dengan pemain-pemain baru yang sudah ada dan akan mereka dapatkan, sudah seharusnya mereka tampil lebih baik. Melawan Fulham mereka juga tampil cukup bagus, memang pola permainannya masih belum rapi. Tetapi mereka harus melakukan yang terbaik musim ini. Kabar lainnya menyebutkan, seorang penggemar Manchester United mengatakan Marcus Rashford memberikan umpan buruk kepada Alejandro Garnacho dan itulah mengapa winger Argentina itu kehilangan kesempatan. Banyak orang menonton sepak bola, seperti lebih dari 200 mahasiswa menghadiri kuliah, hanya sedikit yang mengerti apa yang sedang terjadi. Alejandro Garnacho gagal memanfaatkan peluang di gawang terbuka, tetapi tahukah Anda, saya punya agenda mengenai Rashford, izinkan saya mengambil tangkapan layar di sini dan mempostingnya jadi saya lebih baik menyalahkan Rashford. Marcus Rashford memiliki peluang untuk menembak ke gawang, tetapi ia malah mengoper bola. Garnacho harus menggunakan kaki lemahnya untuk menendang bola karena pemain lawan mendekat tepat waktu sebelum ia dapat menggunakan kaki kuatnya. Entah bagaimana, pengguna Facebook ingin Rashford mengopernya lebih jauh, yang menurut saya bukan ide buruk, sama bagusnya dengan yang diberikan Rashford kepadanya di frame yang bawah. Garnacho bisa saja menggunakan kakinya yang lebih kuat tetapi entah mengapa ia berpikir itu adalah pekerjaan yang ringan, jadi ia memutuskan untuk menggunakan kaki kirinya dan hasilnya sangat buruk. Itu adalah peluang besar yang terlewatkan. Mari kita lanjutkan tren positif ke pertandingan melawan Brighton pada hari Sabtu. Kabar lainnya menyebutkan, De Ligt pilar baru United. Erik ten Hag mengatakan, Matthijs De Ligt adalah bek dengan determinasi yang tinggi. Ia sangat kuat dalam duel-duel, dan ia mampu membaca pertandingan dengan baik. Dia masih berusia 25 tahun namun ia sangat berpengalaman. Ia sudah bermain di 3 klub besar di 3 liga yang berbeda. Kabar lainnya menyebutkan, Lisandro Martinez dan Harry Maguire bermain sangat baik. Maguire sungguh luar biasa. Casemiro bermain dengan sangat baik kemarin dan alasan mengapa ia bermain dengan baik adalah karena ia percaya diri saat menguasai bola. Tidak sedikit pun merasa cemas, dan tendangannya ke gawang adalah bukti nyata bahwa ia mengendalikan permainan. Bruno Fernandes melewatkan peluang yang seharusnya tidak boleh dilewatkannya. 3 peluang besar menurut saya, tetapi ia tidak membiarkan hal itu mengendalikan pikirannya. Ia bermain dengan baik selain penyelesaian akhirnya. Rashford tidak mementingkan diri sendiri di laga ini. Umpan kepada Garnacho di masa injury time adalah segalanya. Bahkan ketika ia ingin mencetak gol, ia mengingat United terlebih dahulu. Persatuan tim adalah segalanya. Onana fleksibel dan tidak mau ambil risiko. Mazraoui brilian. Zirkzee hanya butuh 1 kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dan dia berhasil melakukannya. Dia sering turun ke belakang, dia sudah mengatakannya kepada kami, tetapi dia masih bisa tampil di depan. Saya ingin dia tampil dan mulai menunjukkan kepada para penggemar bahwa dia mampu menjadi starter untuk United. Dia melakukannya dalam laga ini versus Fulham tetapi penampilannya belum maksimal. Saya menikmati Mason Mount kemarin. Energinya sangat dibutuhkan untuk menenangkan tekanan Fulham. Tetaplah bugar untuk semua pemain. Kabar lainnya menyebutkan, foto kemungkinan line-up Manchester United di game week 2 Premier League menghadapi Brighton dan Hove Albion. Kabar lainnya menyebutkan, jika Ten Hag gagal bawa United ke UEFA Champions League siap-siap Anda dipecat. Jamie Carragher mengatakan, jika Manchester United gagal lolos ke Liga Champions lagi, maka akan sulit melihat Erik ten Hag di Manchester United pada musim depan. Satu hal yang bisa saya pastikan bahwa Manchester United tidak akan finish di peringkat ketiga. Mereka akan bersaing ketat untuk finish di zona Liga Champions. Mereka harus bersaing dengan Tottenham, Villa dan Chelsea untuk bisa lolos ke Liga Champions pada musim depan. Kabar lainnya menyebutkan,
Bruno Fernandes mengatakan, tidak ada yang mengalahkan perasaan kembali ke Old Trafford PS, manajer Liga Fantasi yang percaya padaku. Maaf untuk kemarin, aku akan membalasmu, via Instagram. Itulah kabar updatean dari kami, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.